Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pengantar bahasa query untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2020 untuk kelas SKP 191. Pada siang ini untuk kelas SKP 191 kita masuk pada pertemuan yang ke-12. Baiklah, sebelum saya mulai untuk materi pada pertemuan siang hari ini, saya akan mereview dulu untuk tugas dari kelas SKP 191, di mana tugas ini sudah saya berikan pada minggu sebelumnya. Memang untuk pengantar bahasa query setelah UTS nanti kita akan setiap pertemuan itu melakukan praktikum, sehingga setiap selesai pemberian materi itu saya selalu memberikan tugas untuk praktikum di rumah. Tujuannya supaya Anda berlatih ya, karena kalau tidak melaksanakan praktikum maka tidak akan paham dengan apa yang saya sampaikan pada presentasi atau materi sebelumnya. Nah, di sini untuk tugas praktikum 2 itu minta hasilnya di capture dalam format PDF, kemudian dikirim ke classroom. Tugas juga ada pada akhir PPT. Saya akan review sebentar untuk tugasnya ya. Jadi di sini pada praktikum 2 itu kita kemarin membahas tentang bagaimana membuat tabel yang pertama kali. Nah, kemungkinan permasalahan yang terbesar dari mahasiswa yang melaksanakan praktek itu adalah cara untuk membuat koneksi di sini yang bermasalah. Ya, jadi yang pertama Anda perhatikan kalau nanti sudah selesai dilakukan koneksi seperti ini, jangan lupa untuk konsisten dalam membuat sebuah perintah tulisan terutama ya. Contohnya seperti ini. Ini kan menggunakan huruf kecil, berarti nanti untuk ke depan ya huruf kecil semua. Anda perhatikan mulai dari kode barang, nama barang, harga, itu nanti akan menjadi hasil judul di sini. Nah, sehingga kalau Anda melakukan perubahan pada field-field yang ada di sini, ini harusnya Anda perhatikan bagaimana awalnya, ya, bagaimana awal dari pembuatan field-field tersebut. Kalau huruf besar semua, ya berarti huruf besar semua. Tapi kalau huruf kombinasi, ya gunakan huruf kombinasi. Sebaliknya kalau huruf kecil, ya pergunakan huruf kecil. Nah, yang menjadi acuan yang kedua, untuk penulisan seperti karakter, date, dan lain-lain, itu menggunakan tanda petik 1. Contohnya seperti ini petik. Sedangkan yang nominal angka, itu langsung dituliskan saja angkanya. Ya, nah, kemudian untuk perintah select sendiri, itu bisa dipakai berulang-ulang, tidak perlu mengetik berkali-kali. Ya, memang kelemahannya di sini hanya bisa diproses per baris, tidak bisa diblok dengan perintah yang sama, kemudian Anda lakukan run SQL. Ini tidak bisa, tetap yang diproses hanya satu. Ya, nah itu tadi pesan saya. Kemudian di sini kita membuat tabel yang pertama kali untuk praktek yang kedua kemarin. Kemudian mencoba mengisi data dengan perintah insert. Kemudian mencoba kita tampilkan. Nah, untuk berikutnya di sini perintah query selanjutnya yaitu ada update. Ya, untuk update ini memang agak sedikit harus ada yang diperhatikan, terutama untuk sintaknya ya. Sintaknya di sini update diikuti nama tabel, set kondisi 1 atau pengganti, where kondisi yang kedua atau yang diganti. Nah, misalkan saja ini sudah saya kasih contoh ya pada pertemuan minggu kemarin, khusus untuk B003 harusnya itu sepatu olahraga. Maka cara untuk memperbaikinya, nah seperti ini.
update barang, set nama barang, sepatu olahraga, where nama barang sepatu. Jadi yang depan itu adalah nama pengganti, baru yang belakang itu yang diganti. Kalau sudah kita blok select bintang from barang, maka hasilnya akan seperti ini. Berarti setelah menggunakan perintah create table, insert, kemudian select, kita tambahkan perintah update. Nah, berikutnya ada perintah delete. Sintaknya delete from nama tabel where kondisi. Dicontohkan misal kode barang B003 itu dihapus. Nah, perintahnya seperti ini. Delete from barang where kode barang sama dengan B003. Ingat tanda petiknya disertakan. Kalau sudah silahkan di select bintang from barang. Maka hasilnya yang sudah kita delete tadi tidak akan kelihatan. Ya, ini adalah tampilan dari query result. Nah, di sini berarti kita ada create table, insert, select, update, delete. Ada 5 perintah dari praktikum minggu sebelumnya yang saya tambahkan. Nah, di sini ada tugas praktikum, ya. Kerjakan tugasnya, di capture hasilnya, kirim ke Classroom, dibuat dalam format PDF. Dikirimkan paling lambat tanggal 30 September kemarin. Nah, tugasnya apa saja? Yang pertama, buatlah database dengan nama tugas 2 MDB. Perhatikan penamaan pada masing-masing file ini. Koneksi database tersebut dalam ODBC data source dengan nama DB tugas 2 diikuti nama Anda. Aktifkan dan koneksikan. Setelah itu buat tabel baru dengan nama karyawan dengan field sebagai berikut. Ada NIP, nama, tanggal lahir, golongan, jabatan, dan gapok dengan berbagai spesifikasinya. Kalau sudah selesai Anda membuat create table-nya, silahkan dimasukkan data-data berikut. Ya, ada K10001 sampai dengan K10006. Budi Rahmanto sampai dengan Pangestuti. Ini Anda isi menggunakan perintah insert. Mudah ya. Nah, berikutnya lakukan perintah ini. Ya, jika tidak paham boleh bertanya karena tugas itu kan waktunya lama, 1 minggu ya. Tampilkan semua data yang ada, berarti menggunakan perintah select bintang nih. Abu Hikam seharusnya golongan 3B, perbaiki menggunakan update. Yang golongannya 3B, gaji pokok bertambah 15.000, gantilah. Ini juga pakai update. Tambahkan kolom tunjangan tipe integer. Nah, ini bisa menggunakan alter ya perintahnya. Kemudian isilah kolom tunjangan, ini juga update. Tambahkan ini insert. Hapuslah ini menggunakan perintah delete ya, sampai dengan yang terakhir. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat hasil yang sudah dikumpulkan oleh kelas SKP 191. Ini tugas praktikum, kita akan lihat tugas. Ternyata baru 3 yang mengumpulkan tugas. Bagi yang belum, silahkan bertanya jika memang ada yang tidak paham. Ini karena memang praktek, ya, jadi memang harus dipraktekkan di rumah. Kalau tidak praktek, tidak akan bisa. Nah, kita cek dulu untuk punyanya M. Nur Ains. Kita tunggu. Oke, untuk punyanya M. Nur Ains di sini membuat database dengan akses tugas 2. Oke, sudah. Kemudian ODBC tugasnya oke sesuai dengan yang diminta. Ini namanya juga sama. Sudah masuk ODBC-nya. Kemudian query-nya buat tabel sampai dengan selesai, memasukkan data, memperbaiki Abu Hikam, update karyawan, set golongan, oke,
menambah gapok, update karyawan, set gapok, kemudian menambah kolom tunjangan menggunakan alter, ya, tipenya integer, isi kolom tunjangan 25% dari gaji pokok. Ini menambahkan 2 data bebas, menghapus jabatan staf ahli menggunakan perintah delete. Kemudian sampai dengan terakhir menghapus field tanggal lahir. Selesai. Oke, ini bagus sekali punyanya M. Nur Ain, sudah paham betul dengan yang saya jelaskan pada praktikum sebelumnya. Mohon dipertahankan prestasinya, tetap berlatih karena pengantar bahasa query ini sangat mudah sebetulnya ya. Hanya mengkoneksikan, kalau sudah terkoneksi kita tinggal memasukkan perintah query-nya. Oke, ini sudah langsung saya nilai punyanya Mas M. Nur Ains. Nah, berikutnya ada punyanya Mas Yuga. Kita cek dulu. Untuk Mas Yuga di sini apakah sudah menyelesaikan tugas sesuai dengan petunjuk teknis? Oke, ini dia langsung masuk ke ODBC-nya. Ini database-nya. Oke, jadi Mas Yuga ini terlalu simpel hasilnya. Kalau bisa seperti punyanya Mas Nur yang tadi. Ya, ini kan langsung menunjukkan semua proses di capture jadi satu seperti ini. Ya, jadi kalau yang namanya praktikum mengcapture itu mulai dari awal, bagaimana membuat database, kemudian bagaimana proses koneksinya, kemudian kita mulai masuk ke ODBC tadi, kita masukkan perintah query, mulai dari create table sampai dengan insert, sampai dengan select, baru masuk ke tugas praktikum yang 1 sampai 11 atau 10 tadi ya. Jadi di sini saya tidak menyalahkan, cuman akan lebih optimal nilai yang Anda dapatkan jika Anda mengcapture itu semua. Karena itu menunjukkan hasil kerja praktikum Anda. Begitu ya Mas Yuga ya. Ini saya berikan komentar, usahakan ke depan untuk capture hasil bisa lebih lengkap. Ya, jadi tidak hanya 2 halaman seperti ini. Paham ya Mas Yuga ya? Nah, berikutnya kita masuk ke tugasnya Mas Ami Prasena. Oke, untuk Mas Ami Prasena kita cek dulu apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis. Ini kelihatan ya kalau online seperti ini, mahasiswa yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, kemudian atau hanya mengumpulkan, atau bahkan yang tidak paham sama sekali, ya. Nah, yang bagi tidak paham itu minta tolong jika ada yang tidak bisa atau kurang paham untuk selalu bertanya, karena kita selalu terbuka untuk ditanya ya. Nah, di sini Mas Ami Prasena menampilkan semua data langsung, dia sudah tidak menunjukkan proses koneksi. Ini perintah golongan abu hitam hasil, golongan 3B hasil, tambah hasil. Oke, ini sampai dengan yang terakhir. Coba saya cek dulu. Hapus, hasil, tanggal lahir, hasilnya terakhir seperti ini. Oke, ini bagus, cuma kurang yang depan saja tadi untuk koneksinya. Ini saya berikan nilai 95. Oke, lanjutkan. Ke depan mungkin untuk proses koneksinya sendiri atau database pertama itu bisa di-capture seperti punyanya Mas Nur yang tadi. Baik, untuk kelas SKP 191 ini secara umum ya, hasil yang dikumpulkan sudah oke. Nah, saya tetap masih menunggu mahasiswa yang lain yang belum mengumpulkan tugas. Karena mengumpulkan ini bisa saja tidak paham atau bisa saja terkendala oleh sarana prasarana. Entah itu dari sisi kuota, entah itu dari sisi softwarenya, entah itu dari sisi hardwarenya. Kalau untuk software saya sudah berikan sesuai contoh kemarin, sudah saya bagi juga di Classroom maupun WA Group.
software yang dipergunakan untuk praktek pada kelas pengantar bahasa query. Nah, baiklah, kita akan langsung masuk pada materi untuk siang hari ini. Untuk kelas SKP 19.1, kita masuk pada perintah select. Mungkin untuk perintah select ini sudah sering kita pergunakan. Cuman kemarin penggunaannya itu masih dalam tahap umum. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat perintah select ini secara lebih spesifik atau lebih khusus, di mana fungsinya untuk mengakses dan mengambil data database dengan sintak sebagai berikut. Ini ada select all, from, where, group by, having, order by, compute by. Ada banyak fungsi yang bisa dipasangkan dengan perintah select, ya. Nah, untuk sintaknya sendiri yang umum itu seperti yang paling atas. Select bintang from nama tabel. Nah, kalau kita ingin menampilkan field tertentu, maka tinggal dipilih, ditambahkan di belakang select. Select field 1, field 2, dan seterusnya from nama tabel. Misalkan saya hanya ingin menampilkan kolom nama sama kolom jenis produk saja misalkan. Ya, berarti select nama, jenis produk from tabel barang. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian menampilkan data dengan urutan tertentu. Nah, bisa saja kita menampilkannya itu sesuai urutan. Misalkan abjad ya, sesuai nama. Nah, silahkan menggunakan perintah sintak ini. Select field 1, field 2, dan seterusnya from nama tabel order by field. Nah, untuk menampilkan data-data tertentu, misalkan ditampilkan dengan kondisi huruf depannya apa, kemudian mungkin yang gajinya lebih besar berapa, misalkan seperti itu, kita bisa menggunakan perintah select field from nama tabel where kondisi. Nah, ini adalah beberapa jenis style penggunaan select yang bisa kita tambahkan untuk tugas praktek pada siang hari ini. Nah, dicontohkan kalau tadi sintak, kita langsung masuk ke contoh konkretnya sekarang. Select bintang from karyawan where nama like dalam tanda petik S bintang. Khusus untuk kita petiknya 1 ya. Ini contoh yang menggunakan SQL Server. Kalau yang kita kan pakainya ODBC. Jadi untuk kita tetap petiknya 1, tidak double seperti ini. Nah, contoh yang pertama ini adalah contoh untuk menampilkan data dari tabel karyawan yang huruf depannya S saja. Nah, berikutnya select bintang from karyawan, where gaji lebih besar 1 juta. Nah, ini juga kondisi ya, menampilkan data di mana yang gajinya lebih besar dari 1 juta. Kemudian ada juga kondisi di mana itu merupakan sebuah rentang antara. Jadi, contohnya select bintang from karyawan, where gaji lebih besar 500, and gaji lebih kecil 2 juta. Atau select bintang from karyawan where gaji between 500.000 and 2 juta. Nah, untuk rentang antara ini kita bisa menggunakan model yang pertama atau model yang kedua. Isinya sama saja, tinggal mana yang menurut Anda nyaman untuk dipergunakan. Jadi, kesimpulannya untuk contoh style dari perintah select sendiri itu ada select secara umum, yaitu select bintang from nama tabel. Ada juga select yang khusus, menampilkan data tertentu. Kita bisa menambahkan where di belakangnya. Kemudian ada juga select yang menggunakan pengkhususan rentang antara. Kita bisa menggunakan tambahan where dan between, ya. Nah, ini adalah style dari perintah select. Nah, kemudian ada juga penggunaan perintah select yang digabungkan dengan logika. Contohnya OR dan AND. Nah, untuk contoh yang OR, misalkan select bintang from karyawan where nama like S bintang or nama like A bintang.
Nah, kalau kita melihat seperti ini, kita bisa memastikan bahwa tampilannya itu adalah kalau tidak S ya, A yang huruf depannya ya. Ini atau, kalau atau berarti salah satu. Tapi berbeda kalau N. Kalau N berarti baik yang S ataupun yang A itu akan ditampilkan semuanya. Kemudian ada juga perintah untuk yang pakai perintah not ya. Jadi select bintang from karyawan where nama not like as bintang. Nah, ini adalah contoh-contoh style penggunaan perintah select. Nah, berikutnya ada manipulasi tampilan hasil. Kita bisa memanipulasi judul dari masing-masing kolom pada tabel dengan menggunakan berbagai macam cara, sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita ingin memberi judul kolom dari kolom pub ID dan pub name dari tabel publisher. Caranya, ini contoh yang saya masukkan menggunakan SQL Server ya. Select ID pub, IDs penerbit, pub name as nama penerbit from publisher. Ketika dijalankan, ini bisa berubah yang ada di sini. Ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Ini hasilnya. Kemudian memilih baris. Jika kita ingin memilih baris tertentu dari suatu tabel, kita bisa menggunakan klausa where. Ya, dengan sintak select list column from nama tabel where kondisi. Contohnya, select bintang from publisher where state sama dengan MA. Contoh yang lain, select store ID, or name, title ID from cells where KTY lebih besar 10. Nah, berikutnya ada operator. Kadangkala kita ingin mengambil data dengan rentang data tertentu pada suatu tabel. Disediakan dua fasilitas operator, yaitu between dan not between. Contohnya, select title from titles where advanced between 4000 and 6000. Contoh berikutnya, select title from titles where advanced not between 4000 and 6000. Jadi ini kebalikannya ya. Ini kebalikannya dari between. Operatornya ada dua, between dan not between. Berikutnya ada operator string. Kata kunci like digunakan untuk memilih baris sesuai dengan karakter yang kita pergunakan. Like menggunakan karakter wildcard yang bisa digunakan sebagai bentuk ekspresi. Tabel operator stringnya adalah contohnya yang kiri, penjelasannya ada di sebelah kanan ya. Jadi di sini select title from titles where type like %. Penjelasannya menampilkan seluruh titles dari tabel titles di mana tipe buku dimulai dengan karakter bas. Berikutnya, select title ID, price from titles where title like PSG%. Menampilkan seluruh kolom dari tabel titles, di mana title ID dimulai dengan karakter P dan berisi S atau C pada posisi kedua, diikuti dengan karakter apa saja. Berikutnya, select title ID, price from titles, where title ID like P S%. Penjelasannya menampilkan seluruh title ID dan price dari tabel titles, di mana title ID dimulai dengan P dan tidak berisi S sebagai karakter keduanya dan karakter ketiga apa saja. Ya. Nah, berikutnya ada operator logika. Jadi sampai di sini ada banyak operator yang dipergunakan ya. Ada operator between, not between, ada operator string. Nah, sekarang ada operator logika. Pencarian multikondisi dapat dikombinasikan menggunakan operator logika. Apa saja? Ada or, ada and, dan ada not. Untuk OR sendiri, menampilkan hasil ketika kondisi yang ditentukan bernilai benar. Untuk AND, menampilkan hasil ketika seluruh kondisi yang ditentukan
benar. Sedangkan not ini membalikan nilai dari ekspresi. Nah, contohnya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan penjelasannya. Select bintang from publisher where city sama dengan Boston or city sama dengan Paris. Penjelasannya menampilkan seluruh baris yang ditentukan oleh kondisi jika salah satu atau semua kondisi bernilai benar. Select bintang from publisher where city sama dengan Boston and state sama dengan MA. Menampilkan seluruh baris yang ditentukan oleh kondisi di mana seluruh kondisi bernilai benar. Berikutnya, select bintang from publisher where city sama dengan Boston or not city sama dengan Paris. Menampilkan seluruh baris yang ditentukan oleh kondisi dan asalkan city bukan Paris. Berikutnya ada klausa order by. Order by biasanya dipergunakan untuk mengurutkan hasil sesuai dengan kolom yang ditentukan. Sebagai contoh, jika kita ingin mengurutkan nama berdasarkan nama akhir, sintaknya sebagai berikut. Select AOI name from authors order by AOI name. Contohnya seperti ini. Nah, maka hasil dari AOI name itu nanti akan ditampilkan. Ini untuk perintah mengurutkan secara ascending, ya. Jika mengurut secara menurun atau descending, maka gunakan sintak DESC sehingga menjadi select city state from publisher order by city dash state. Ya, jadi menggunakan perintah DESC. Contohnya seperti ini. Hasilnya kelihatan ya, berbalik kalau tadi yang Boston di atas, sekarang jadi yang di bawah. Karena diurutkan dari yang terbesar. Nah, untuk tugas praktikum pada siang hari ini, untuk kelas SKP 19.1, tugasnya adalah membuat tabel baru dengan nama pegawai. Simpan hasil query yang telah dijalankan dengan nama lat select. Ya, jadi ini disimpan namanya pakai perintah ini. Nah, nanti setelah Anda membuat tabel dengan spesifikasi nama, pekerjaan, gaji, dan M kerja, silahkan diisi rekodnya. Ya, silahkan diisi rekodnya sesuai dengan yang diinformasikan di sini. Nah, kalau sudah, kerjakan perintah praktikum berikut ini. Ada 10 soal. Yang pertama, tampilkan yang namanya diawali dengan huruf depan S. Tadi sudah ada contohnya ya. Kemudian pakainya S bintang ini ya. Tampilkan yang pekerjaannya staf ahli. Nah, ini ada kondisi tertentu nih. Tambahkan perintah where. Tampilkan yang gajinya di bawah 1 juta. Ini juga sama dengan soal nomor 2. Tampilkan yang gajinya di atas 3 juta. Ini juga sama dengan soal nomor 2 dan nomor 3. Berikutnya tampilkan gajinya antara 2 juta sampai dengan 4 juta. Ini mulai menggunakan perintah between. Tampilkan data yang pekerjaannya administrasi atau staf ahli. Ini menggunakan perintah OR ya. Nah, berikutnya di sini tampilkan yang masa kerjanya di atas 5 tahun dan gajinya di atas 4 juta. Pakai perintah N ini. Tampilkan yang namanya huruf depan S dan gajinya kurang dari 1 juta. Ini juga pakai N juga. Tampilkan yang gajinya di atas 1 juta dan masa kerjanya 4 tahun. Sama ini dengan soal nomor 7 dan nomor 8. Berikutnya gantilah yang pekerjaannya keamanan menjadi satpam. Pakainya perintah update. Ya, tidak meninggalkan perintah dari yang minggu sebelumnya untuk praktek. Ya, jadi untuk kelas SKP 19.1
Jangan lupa Anda ada tugas untuk praktikum pada siang hari ini. Jadi kalau yang kemarin mungkin belum mengumpulkan tugas, untuk segera dikumpulkan biar tidak menumpuk ya, biar tidak menumpuk untuk tugasnya. Kita cek dulu untuk perintah select. Hari ini tidak ada kuis, jadi Anda bisa langsung mengerjakan tugas praktikum. Ini saya buatkan sekalian untuk tempat tugas praktikum ya. Tugas praktikum select. Soal ada pada akhir PPT, hasil di capture, buat dalam format PDF dan dikirim ke Classroom. Buat yang tadi mungkin nilainya belum optimal, maka mohon pada tugas yang ini itu bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan. Capture semua yang Anda lakukan karena ini tugas praktikum. Ya, biar kita tahu Anda itu betul-betul melaksanakan praktek atau tidak. Nah, untuk batas waktunya hari ini kita masuk tanggal 2, berarti tanggal 8. Ya, terakhir itu tanggal 8 Oktober 2020 sudah harus dikumpulkan. Ya, kira-kira itu untuk kelas SKP 19.1. Jangan lupa untuk terus berlatih, tetap semangat ya. Semoga sehat semuanya. Mohon jika ada yang belum paham bisa ditanyakan baik melalui Japri ataupun WA Group. Saya akan selalu terbuka untuk membantu siapa saja yang tidak paham dengan perkuliahan pengantar bahasa query ini. Baik, kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi pada siang hari ini. Jangan lupa langsung dipraktekkan biar tidak lupa. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Akhirnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.